Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul kedua pengenalan komputasi. Hari ini kita akan lebih banyak belajar terkait dampak-dampak dari komputasi di kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau pekan lalu kita sudah membahas positif-positifnya gitu kan, lalu dasar-dasarnya untuk mengerti bagaimana sebuah komputer bekerja gitu kan, ada software, ada hardware. Lalu kita juga bicara sedikit terkait networking dan akhirnya internet. Nah, sekarang dengan semua teknologi itu kira-kira dampaknya itu seperti apa sih gitu ya, terutama dampak-dampak buruknya juga gitu. Nah, untuk hari ini tentunya tujuannya itu cukup simpel ya. Jadi agar rekan-rekan di sini bisa menjelaskan berbagai isu seputar perkembangan teknologi gitu ya dan bagaimana Anda bisa bekerja dalam dunia digital. Jadi biar rekan-rekan di sini tetap kompetitif gitu ya setelah nanti Anda lulus. Nah, selanjutnya bahwa dunia digital atau dunia maya ini tentunya yang sudah kita bahas, dia punya banyak sekali dampak positif gitu ya, dan itu sudah menjadi sesuatu yang sehari-hari buat kita. Jadi udah nggak aneh ya, apalagi sekarang pandemi bahwa ya mau nggak mau Anda kuliah harus online gitu kan, nggak bisa ke kampus gitu kan. Dan hiburannya juga sekarang kan apa-apa paling buka YouTube gitu kan, atau buka Netflix, buka Instagram dan lain-lain. Jadi kayaknya ya yang sempat saya bicarakan sebelumnya ya, bahwa kayaknya, eee, lebih dari 80% kehidupan di luar tidur ya, kalau tidur mah udah pasti ya minimum berapa, 5 sampai 8 jam atau kadang-kadang 10 jam mungkin kalau yang masih butuh tidur banyak, itu sangat bergantung pada komputer gitu ya, di luar makan siang pun saya suka kadang-kadang sambil nonton gitu ya, saking saking nempelnya gitu dengan dunia maya gitu. Dan positifnya dengan adanya internet, kita bisa saling berkomunikasi tanpa ada walaupun kita terpisah ruang dan waktu gitu ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang di Indonesia Timur, jadi, kalau yang di WIB itu sekarang jam 3 gitu kan, berarti di Indonesia Timur itu sudah jam 5 sore gitu kan. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi gitu. Terus saya kalau misalnya butuh meeting dengan rekan-rekan yang katakan ada di Inggris gitu kan. Nah, itu kita harus nyari waktu di mana nggak terlalu pagi buat mereka, tapi nggak terlalu malam buat saya dan lain-lain. Nah, sekarang gitu ya, sudah menjadi sumber belajar gitu ya, nggak habis-habis. Jadi kayak contohnya aja nggak usah jauh-jauh pengenalan komputasi ini. Saya selalu ngasih beberapa sumber lain, seenggaknya dari YouTube gitu ya. Jadi biar kalian bisa sambil ya bikin playlist lah gitu untuk pengkom gitu ya, untuk pengantar komputasi ini, biar ya at least algoritma algoritma, is it algoritma? Betul, algoritma YouTube kamu tuh nggak gitu-gitu aja gitu ya. Jadi nggak, mmm apa ya, bukan bukan artis-artis yang biasa kalian tonton lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi at least ada algoritmanya masuk ke, oh orang ini suka, lihat-lihat soal nanti belajar beneran algoritma gitu, sebenarnya algoritma itu apa gitu kan, lalu programming, wah orang ini suka, jadi nanti kalian dapat informasi-informasi di luar bubble kalian gitu ya. Nah, terus, referensi juga sekarang saya kalau baca paper pasti nyari online gitu ya, sudah sangat jarang, misalnya saya langganan jurnal gitu ya, jurnalnya bener-bener kertas yang dikirim ke rumah, udah jarang banget. Pasti saya cuma, karena ITB sudah bayar subscription gitu ya ke jurnal tersebut, ya saya tinggal akses, dengan, apa ya, dengan login account ITB saya gitu. Terus, banyak sekali forum, website, blog, apapun itu. Jadi kalian kalau mau belajar tinggal buka gitu ya, kita juga ngobrol-ngobrol di EduNext contohnya bisa jadi, kita punya Zoom dan lain-lain, dan ya edutainment gitu ya. Kalau misalnya Anda suka buka crash course, itu banyak banget sih course-course dari yang agak santai sampai yang agak serius. Saya juga ngasih beberapa link, computing dari crash course, yang cukup bagus menurut saya gitu ya. Nah, tentunya tadi soal belajar, sekarang ke dunia kerja gitu ya, teknologi computing membawa efisiensi itu tentu gitu kan, dan ada beberapa hal yang jadi diotomasi, thanks to computing gitu ya. Jadi seperti yang kita sempat bahas sebelumnya, sekarang tuh kita tinggal katakan saya mau proses satu dataset gitu ya, kita, mmm, agar kalian mengerti mungkin datasetnya itu kedalaman laut misalnya ya, kedalaman laut saya pengen bandingin kedalaman laut yang dari secara fisik, jadi saya ada alat yang dia itu menentukan kedalaman lautnya itu adalah dijatuhin, jadi fisik gitu, di fisik, begitu dia mengalami penurunan kecepatan, nah itu adalah dasar lautnya menurut si alat A gitu ya. Alat B dia menentukan dasar laut itu dalamnya seperti apa itu menggunakan gelombang akustik gitu. Jadi ketika, bayangin gitu ya kalau misalnya di laut itu kan ada kolom air dan ada dasar
lautannya gitu ya. Dasar lautannya biasanya dia itu entah sedimen atau batuan, tapi yang jelas densitasnya beda. Air itu kan cair gitu ya. Di bawah itu ya benda padat gitu kan. Dia akan mendeteksi, oh saat dia benda padat ada pantulannya lah, kira-kira gampangnya seperti itu. Nah, saya bisa membandingkan kedua kedalaman di berbagai titik dengan saya bikin program aja, saya masukin gitu kan data dari kedua belah pihak. Nah, nanti saya tinggal run program itu di titik-titik yang saya mau gitu. Jadi nggak perlu saya proses satu-satu gitu, tinggal masukin aja data ya, data kanan, data kiri, set, terus lihat hasilnya kayak gimana, keluar grafiknya gitu. Jadi banyak sekali otomasi yang dibantu banget dengan adanya teknologi gitu ya, khususnya pemrograman kayak gitu. Dan itu juga ya, nomor tiga, dia membuka gembok kreativitas manusia. Jadi kita, ya itu tadi, daripada kita capek-capek, proses satu-satu gitu kan, pakai Excel, terus kita bikin gambarnya, plotnya kayak gimana, copy paste, mending kita bikin satu program yang dia bisa baca data-data, masukin, kita tinggal play, dan itu motong waktunya jauh banget dibanding kalau kita proses datanya secara manual gitu kan. Dan ini yang lagi tren gitu ya, yang terakhir, globalisasi. Jadi banyak banget kalau kalian sering dengar, tapi kebanyakan sorry to say ini masih orang-orang yang bule sih ya. Saya bukan mau apa, cuman orang-orang yang punya privilege untuk bisa kemana-mana tanpa harus punya visa, contohnya gitu kan. Nah mereka bisa tuh kayak work from Bali lah atau work from mana, karena ya mereka nggak perlu ke kantor setiap hari, ya cukup kerjanya online aja gitu kan. Dan ini membuka pasar pada level global, dan sekarang mulai ada perusahaan-perusahaan yang mau hire orang walaupun orangnya tidak berada secara fisik di situ, contohnya kayak gitu kan. Dan bahkan saya juga baru tahu waktu saya ke Inggris gitu kan, operator-operator di situ tuh jarang sekali yang beneran orang Inggris gitu ya, operator misalnya SIM card gitu ya. Dan itu ternyata mereka memang hire orang dari negara lain, dan kantornya pun ada di negara lain gitu ya. Orang-orangnya pekerjanya juga pekerja-pekerja dari negara itu, tapi mereka bekerja untuk perusahaan UK gitu. Nah itu ternyata merupakan satu fenomena yang sudah biasa gitu di Eropa, dan itu amazing lah buat saya gitu ya. Nah, sebelum kita nanti masuk, ini beberapa hal yang bisa didiskusikan gitu ya. Contoh-contohnya, teknologi digital apa sih yang bisa mendukung kegiatan Anda sebagai mahasiswa? Itu kan, ini cukup obvious kayaknya ya. Bagaimana kalau misalnya Anda tidak memiliki teknologi tersebut? Ini obvious banget karena kebetulan kuliahnya pas lagi pandemi gitu ya. Nah, sebagai pengantar gitu ya, hari ini kita mau ngomongin apa aja. Untuk 2 poin pertama yang dampak teknologi computing dan haki, itu mungkin general knowledge aja ya. Jadi rekan-rekan mungkin ada beberapa hal yang kayak udah apa ya, udah second nature lah, udah kayak oh ya iyalah jelas kayak gitu gitu misalnya ya. Jadi mungkin lebih ke highlighting fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya, dan nanti kita mungkin kalau ada waktu kita bisa diskusi gitu kan, apa yang pernah teman-teman alami, nggak perlu teman-teman sendiri, tapi mungkin keluarganya atau teman dekatnya atau tetangganya mungkin yang kena dampak teknologi computing ini, utamanya yang negatif-negatif gitu ya. Dampaknya itu apa sih sebenarnya? Nah, yang akan menarik adalah poin kelima gitu ya, atau sebenarnya di sini poin ketiga. Jadi di sini ada segmen kelima, itu terkait cyber security. Nah, ini akan banyak kata-kata yang mungkin sering teman-teman dengar tapi bingung ngebedainnya gitu ya. Jadi kayak mungkin teman-teman sempat dengar namanya malware gitu, sempat dengar namanya virus, trojan, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan bahas sebenarnya bedanya apa. Lalu ada juga terkait social engineering. Wah, itu satu hal yang baru juga dan menarik untuk dibahas. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga kira-kira apa aja sih resiko-resikonya gitu ya saat kita mendapatkan keuntungan, tentunya ada kekurangannya juga gitu kan. Nah, mungkin bisa dipikirkan gitu ya sebelum kita masuk, kira-kira ada nggak sih ancamannya terhadap norma dan etika gitu ya. Tentunya etika kita saat kita ketemu sama orang dengan etika kita di internet itu bisa beda jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang mungkin ya, saya nggak bisa terlalu talkative misalnya, contohnya. Jadi nggak bisa terlalu banyak ngomong kalau misalnya nggak dipancing atau nggak membicarakan sesuatu yang saya memang mengerti gitu. Tapi bisa jadi saya di internet itu jadi orang-orang yang hobi Twitter gitu misalnya, orang-orang yang hobinya berantem gitu di Twitter lah, di Instagram. Nah ini juga gitu ya, ini juga ternyata ada efeknya. Kita nggak pernah tahu sekitar kita itu di kehidupan digitalnya seperti apa gitu ya. Itu menarik sekali. Lalu
terhadap privacy juga gitu kan, nanti kita akan bahas gitu ya, karena ternyata fenomena menarik bahwa orang Indonesia itu kalau punya Facebook, kalau punya Instagram, kalau punya social media itu pakai namanya nama asli, nama lengkap gitu ya. Padahal kalau di Eropa itu teman-teman saya jarang sekali pakai nama aslinya. Jadi mereka heran sama saya juga heran sama mereka gitu lah. Menarik banget lah gitu. Jadi kayak saat nyari mereka di sosial media, oh namanya kok beda banget gitu. Ternyata ya mereka terbiasa pakai pseudonym gitu untuk sosial media dan sangat berhati-hati terhadap itu. Lalu soal kecanduan gitu kan, nah high tech crime, nah ini yang akan dibahas di cyber security ya, karena yang kalian nonton di film-film tuh ya ada yang benar juga gitu. Lalu kesulitan dalam mendefinisikan dan melindungi hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini nanti kita akan bahas juga karena ini akan menarik buat teman-teman yang terutama mau berkarya di bidang akademik. Nah, akan menarik sekali kalau teman-teman tahu dulu ya tentang haki ini apa. Ancaman automasi dan dehumanisasi. Nah, ini gitu kan, ada ketakutan-ketakutan, wah nanti pekerjaan gue digantiin robot, pekerjaan gue digantiin ini. Apakah benar atau memang kita yang harus naik level gitu kan ya. Dan penggunaan informasi dalam kepentingan politik. Ya, kita akan langsung bahas ke modul pertama, segmen kedua.